Eee, Perkenalkan, nama saya Rizka Nabila Zua. Di sini saya dari kelas MI 4A. Saya akan menjelaskan materi review dari mata kuliah Rancang Bangun Jaringan Komputer. Di sini materinya yaitu materi switch. Yang pertama dari materi review yaitu ada apa itu MAC address. Pengertian dari MAC address yaitu Media Access Control. Address adalah alamat fisik unik yang dimiliki oleh setiap perangkat dan jaringan seperti komputer, switch, router. Alamat ini digunakan pada lapisan data link atau layer 2 dalam model OSI untuk mengidentifikasi perangkat secara unik dalam jaringan lokal, yaitu LAN. Struktur MAC address. MAC address ini terdiri dari 48 bit, 6 byte, dan biasanya ditulis dalam format heksadesimal, misalnya 00/1A banding 2B banding 3C banding 4D banding 5E, atau 00/1A banding 2B banding 3C banding 4D banding 5E. MAC address terbagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama yaitu ada OUI, yaitu Organizational Unique Identifier, yaitu 24 bit. Pertama menunjukkan ID pabrikan perangkat. Yang kedua yaitu ada NIC, Network Interface Controller, yaitu ada 24 bit. Terakhir adalah nomor unik yang diberikan oleh pabrikannya. Fungsi MIC address digunakan oleh switch untuk mengidentifikasi perangkat yang terhubung, menentukan tujuan paket data dalam jaringan lokal, mencegah konflik alamat. Setiap perangkat memiliki MIC address yang unik. Dan yang kedua, lanjutan materi yaitu ada melihat MIC address. Bagaimana cara mengetahui MIC address? Untuk melihat MIC address ini dari perangkat yang digunakan, berikut beberapa perintah yang bisa digunakan. Yang pertama itu dari Windows, kita bisa melihatnya dari ipconfig/all. Dari Linux, kita bisa lihat dari itconfig -a atau iflink show. Bagaimana switch menyimpan MAC address? Switch menggunakan MAC address table untuk mencatat semua perangkat yang terhubung ke port tertentu. Saat switch menerima frame data, ia akan melakukan satu, melihat alamat MIC tujuan. Yang kedua, mencocokkan alamat tersebut dengan tabel MIC address. Yang ketiga, jika ditemukan, switch meneruskan data hanya port yang sesuai. Yang keempat, jika tidak ditemukan, switch melakukan flooding dengan mengirimkan data ke semua port terkecuali port yang asal. Cara melihat MIC address table pada switch. Pada perangkat Cisco, gunakan perintah berikut: show match address min table. Yang ketiga, yaitu ada materi bagaimana ARP table terbentuk. Pengertian ARP, Address Resolution Protocol. ARP adalah protokol yang digunakan untuk menemukan MIC address dari perangkat yang hanya melalui IP address-nya dalam jaringan lokal. Proses kerja ARP, yaitu pertama ada 1. Jika suatu perangkat ingin menghubungkan IP tertentu tetapi tidak tahu MIC address-nya, perangkat tersebut mengirimkan ARP request ke siaran ke seluruh jaringan. Yang kedua, perangkat dengan IP tujuan akan mengirimkan ARP replay berisi MIC address-nya. Yang ketiga, MIC address yang diterima disimpan di ARP table agar tidak perlu melakukan pencarian ulang saat komunikasi berikutnya. Cara melihat ARP table. Di Windows yaitu kita bisa ARP -a. Di Linux kita bisa ipnet show atau ARP -n. Fungsi ARP table mempercepat komunikasi jaringan dengan menyimpan MIC address yang telah dipelajari dan menghindari pengiriman ulang ARP request yang tidak perlu. Dan yang keempat di sini yaitu ada membuat topologi 3 PC 1 switch. Tujuannya yaitu
Untuk memahami bagaimana switch menangani komunikasi dalam jaringan dengan beberapa perangkat. Langkah-langkahnya yaitu ada: 1. Hubungkan 3 PC ke satu switch menggunakan kabel Ethernet. Yang kedua, tetapkan IP address pada setiap PC dalam subnet yang sama. Misalnya nih, PC 1 192.168.1.1/24. PC yang kedua 192.168.1.2/24. PC yang ketiga 192.168.1.3/24. Dan selanjutnya yang ketiga itu ada uji koneksi antar perangkat menggunakan perintah ping. Bagaimana switch ini menangani komunikasi? Saat PC1 mengirimkan data ke PC2, switch akan membaca MIC address-nya tujuan. Jika sudah ada dalam tabel MIC address, switch langsung meneruskan data. Jika belum ada, switch ini akan melakukan flooding untuk mencari perangkat tujuan. Yang kelima yaitu ada mengamati ARP table pada PC dan switch. Perbedaan ARP table pada PC dan switch yaitu PC ARP table menyimpan pasangan EMC match untuk komunikasi dalam LAN. Switch layer 2 tidak memiliki ARP table, hanya menyimpan EMC address table. Switch layer ketiga memiliki ARP table seperti router untuk menangani komunikasi antar jaringan. Cara memperbarui ARP table. ARP table ini diperbarui secara otomatis saat perangkat berkomunikasi. ARP entry yang tidak digunakan akan dihapus setelah waktu tertentu. Perintah manual untuk menghapus entry yaitu ada di Windows, ARP-d dan masukkan IP address Anda. Kalau di Linux, kita pakai ipnek delete dan masukkan IP Anda. Dan yang keenam, selanjutnya yaitu ada materi dari review ARP table pada PC dan switch. Part 2-nya. Di sini nomor-nomornya selanjutannya ya. Masalah yang bisa terjadi dengan ARP table yaitu 1. ARP spoofing atau zoning ini bisa mengirimkan ARP repli palsu untuk mengubah ARP pada tabel korban dan dapat menyebabkan lalu lintas data dialihkan ke perangkat penyerang atau MITM min in the middle. Yang kedua, cache di ARP yang tidak diperbarui. Jika perangkat tidak bisa memperbarui ARP table, komunikasi ini bisa terhambat. Jadi ada solusinya. Dan solusinya yaitu gunakan perintah ARP-d untuk menghapus semua entry lama dan biarkan sistem membangun ulang ARP pada table di laptop Anda. Dan yang ketiga yaitu ada switch dengan ARP table penuh. Di sini switch layer 3 yaitu menangani banyak perangkat, bisa mengalami keterbatasan ARP table di laptop Anda. Jadi solusinya bisa menggunakan VLAN untuk membatasi jumlah perangkat pada satu jaringan. Dan selanjutnya di sini ada broadcast review, ada broadcast domain. Pengertian dari broadcast domain dulu ya. Broadcast domain adalah sekelompok perangkat yang dapat menerima paket siaran atau broadcast dalam jaringan tanpa router. Kayak semuanya perangkat dalam switch ini berada dalam satu broadcast domain. Bagaimana switch ini bisa menangani broadcast? Caranya itu ada switch akan meneruskan paket broadcast ini ke semua port kecuali ke port asal yang di laptop Anda. Yang selanjutnya itu router membatasi broadcast domain sehingga broadcast tidak menyeberang ke jaringan yang lain. Dampak dari terlalu banyaknya isi dari broadcast tersebut yaitu adalah
Network congestion. Terlalu banyak broadcast dapat memperlambat jaringan. Yang kedua, security risks. Serangan berbasis broadcast seperti broadcast storm bisa terjadi. Solusi untuk mengontrol broadcast yaitu bisa menggunakan VLAN. VLAN ini virtual LAN ya, membagi satu switch fisik menjadi beberapa broadcast domain terpisah. Jadi di sini ada contohnya yaitu bisa kita contohkan sebagai VC dalam VLAN 10 tidak dapat menerima broadcast dari VLAN 20. Jadi yang selanjutnya nomor 2 dari solusinya tadi yaitu menggunakan router atau layer 3 switch. Router memisahkan broadcast domain dan hanya meneruskan data ke jaringan yang relevan. Switch layer 3 juga dapat mengatur lalu lintas antar VLAN tanpa perlu router yang eksternal. Jadi kesimpulannya dari materi di atas ini adalah materi ini menjelaskan bagaimana perangkat di dalam jaringan lokal berkomunikasi menggunakan MIC address dan ARP table, serta bagaimana switch menangani lalu lintas data dan pemahaman tentang broadcast domain, dan juga penting untuk mengoptimalkan performa jaringan. Nah, sampai sini saja dari penjelasan dari materi dari switch dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dari penjelasan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.